Halo, selamat malam. Nama saya Naufal dari Direktorat Pelatihan Hidup dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, kita mau ngobrol sedikit nih malam ini. Hendak saya izin share screen dulu. Nah, jadi malam ini kita mau ngobrol nih masa tantangan penerapan manajemen ASN dan smart ASN di unit kerja CPNS. Nah, ini kalau dari direktorat saya sih yang menurut saya bisa ditingkatkan ya. Itu dari tata kelola yaitu belum terbiasanya pembahasan rapat dan pendokumentasian notulen secara live via online serta belum adanya master notulen. Kalau pembuatan master notulennya itu mudah sih, tinggal membuat file saja bisa Excel atau apa. Tapi kalau yang masalah pembiasaan pembahasan rapat dan pendokumentasian notulen itu langsung live, itu akan sangat memudahkan proses pembuatan berita acara, referensi referensi kerja, dan juga akan meningkatkan transparansi. Lalu kalau untuk dari dokumentasi, tidak semua program kerja itu memiliki panduan yang disajikan dalam bentuk buku saku atau SOP atau juknis, tapi yang mudah dipahami ya. Jadi ada yang memang bagus sekali, komprehensif, isinya banyak gambarnya, banyak tabelnya, mudah dipahami, tapi ada yang memang bahasanya masih seperti bahasa undang-undang. Itu yang bisa kita perbaiki. Lalu untuk dokumentasi juga, jadi dokumen-dokumen tersebut yang bentuknya panduan itu tidak melalui proses review dan persetujuan lintas direktorat. Padahal jauh lebih bagus kalau lintas direktorat itu karena nanti supaya semua direktorat juga membaca lalu juga memberikan feedback masukan seperti itu dan memberikan perspektifnya mereka. Nah, kalau dampak yang ditimbulkan ya pastinya kalau yang pertama tidak adanya ini ya berita acara yang langsung bisa dilihat orang saat itu juga yang bisa dijadikan untuk referensi ya. Nanti formatnya kan bisa menyusul, tapi tidak ada yang bisa dijadikan pegangan dulu. Kalau kita menggunakan proses kerja sekarang, lalu yang kedua, kalau di poin kedua, nah ya mungkin penerimaan membaca kalau juknisnya itu formatnya kurang rapi ya. Formatnya kurang rapi, kurang mudah dipahami ya, nanti penyerapannya lebih lemah. Lalu kalau untuk di poin ketiga, itu karena kalau tidak lintas direktorat, itu nanti potensi duplikasi atau tumpang tindih dokumen teknis. Jadi nanti direktur sana sudah membuat yang tentang ini, tapi ternyata direktur saya membuat juga tentang ini. Itu kan uh, kerjaan double seperti itu. Padahal seharusnya bisa disederhanakan dengan review lintas direktorat. Nah, pastinya kita kan pikir ya gimana caranya mengatasi. Kalau rekomendasi solusi, nah mestinya ya penguatan dan pelatihan tentang cara memakai interaksi yang baik dan pembiasaan perubahan proses kerja. Yaitu saat membuat draft notulen atau berita acara itu langsung ditampilkan saja live di depan layar untuk semua peserta rapat. Ya pastinya tidak sebaik dan serapi yang resmi ya, tapi minimal sudah ada pegangan nanti resminya di apa disusulkan mungkin maksimal 1 kali 24 jam seperti itu. Lalu kalau untuk yang kedua, pastinya penguatan dan pelatihan ya tentang cara menjelaskan dan membuat paparan dan materi yang baik dengan cara macam-macam, ada ilustrasi, tabel, flowchart, gambar. Yang penting supaya orang awam itu lebih mudah paham. Lalu kalau yang terakhir rekomendasi dari kita sih pembiasaan perubahan proses kerja. Jadi misalnya setelah membuat panduan, nanti itu panduannya disebarkan ke direktorat-direktorat lain ya, yang selama proses review dan persetujuan itu. Jadi direktorat lain juga selain membaca juga bisa memberi feedback, lalu juga memberi perspektif mereka supaya lengkap juga dan itu nanti bisa berlaku untuk semua direktorat. Ya mungkin kalau dari saya itu yang saya kira cukup banyak ya. Semoga kita bisa ini, berdiskusi lagi di lain hati dengan tema yang lebih menarik. Selamat malam.